Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong kepada dan Indra Rakana, silakan pimpin doa teman-temannya. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, terima kasih Ananda dan Indra telah memimpin doa teman-temannya ya. Oke baik, setelah berdoa ibu cek dulu nih siapa yang belum hadir ya. Baik, alhamdulillah ya sudah lengkap. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya nih ya, coba siapa yang masih ingat kita sudah belajar apa? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen, good ya. Nah, bagaimana sih cara unsur-unsur itu berikatan pada ikatan kovalen itu? Dengan membagi masing-masing elektronnya. Oke, dengan kata lain apa? Terjadi pemakaian bersama pasangan elektron gitu ya. Sekarang ibu mau seperti biasa ya, ibu cek ingatan kalian terkait dengan ikatan kovalen. Sebentar, ibu akan bagi linknya di kolom chat. Senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen ya. Kemarin sudah disinggung yang termasuk ke dalam ikatan kovalen ini umumnya terjadi antara non-logam dengan non-logam. Maka siapakah yang termasuk ke dalam ikatan kovalen? Nah, kalau di sini ada NaCl yang menjawab, itu kira-kira betul atau salah sih? Kalau Nah, harusnya NaCl ini termasuk ke dalam ikatan apa, Nak? ikatan logam. Hah? Nah, ikatan Na-nya logam, Cl-nya non logam, jadi Ikatan ion gitu ya. Berarti yang memiliki ikatan kovalen itu yang betul adalah yang H2O. Oke, bagus sekali anak ibu yang menjawab H2O ya. Yang belum menjawab H2O nanti dibuka lagi ya. Coba siapa yang sudah baca LKPD dan modul yang sudah ibu berikan? Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? ikatan kovalen polar dan kovalen non polar. Iya, ikatan kovalen polar dan kovalen non polar. Bagus sekali ya. Tujuan dari pembelajaran kita ya tadi ya melalui pendekatan technological pedagogical content knowledge atau yang terkait dengan IT. Kemudian dengan model pembelajarannya problem based learning diharapkan kalian nantinya mampu menjelaskan ikatan kovalen polar dan non polar serta menganalisis perbedaan senyawa polar dan non polar dengan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif serta dengan mengutamakan sikap disiplin tentunya ya, kerjasama dan tanggung jawab seperti itu. Sebelumnya, ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, kedudukan pasangan elektron ini ternyata tidak selalu simetris terhadap kedua atom yang berikatan, gitu ya. Sehingga di sini pasangan elektron akan lebih dekat kepada atom yang mempunyai keelektronegatifan yang lebih besar, gitu. Jadi kita bicara keelektronegatifan nih sekarang. Kemudian sehingga ini mengakibatkan adanya polarisasi atau pengkutupan ikatan yang disebut dengan kepolaran tadi ya. Oke, jadi kita mau membahas jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya, gitu ya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Sekarang ibu punya video. Maka kerjanya sama kita tuangkan air ke masing-masing gelas ini. Oke, dituangkan air ya ke dalam masing-masing Kemudian gelas ya. di gelas yang pertama kita tuangkan sabun pencuci piring secukupnya ya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi pada gelas pertama. Apakah air dan sabun pencuci piring ini bisa dicampur? Pada gelas yang kedua kita tambahkan mentega secukupnya. Kemudian kita aduk. Amati perubahan yang terjadi. Apakah mentega dan air bisa bercampur? Pada gelas yang ketiga kita tuangkan minyak kelapa. Kita aduk juga.
Lalu amati apa yang terjadi, apakah minyak kelapa dan airnya bisa bercampur. Yang terakhir adalah gula. Lalu kita aduk. Ada yang bisa menebak nggak kira-kira mana yang dia itu bisa tercampur dan mana yang tidak bisa tercampur? Boleh berpendapat dulu sebelum Ibu lanjutkan videonya. Yang nggak bisa tercampur minyak. Minyak dan air tidak bisa bercampur. Oke, kata Raka ya. Yang lain? Ini yang minyak nih. Terus? Mentega dan air tidak bisa tercampur juga, Bu. Oke, Naila bilang mentega dan air juga nggak bisa. Terus? Apalagi? Gula sama air bisa Sabun bercampur. dan gula bisa Oh bercampur. iya, dan Indra bagus. Gula dan air bisa ya. Dan tadi Naila apa? Sabun dan air. Sabun dan air. Iya, bisa bercampur. Oke, kita lihat apakah betul jawaban dari kalian ya. Berisi air dan sabun cuci piring, ternyata sabun cuci piring bisa larut dalam air. Dan percobaan yang kedua atau gelas yang kedua, mentega tidak bisa larut dalam air. Bagaimana kali ini? Apakah bisa larut dalam air? Minyak kelapa? Ya, minyak kelapa bisa terlihat dua bagian atau dua lapisan, berarti dia tidak bisa dicampur atau tidak larut dalam air. Sedangkan gula itu larut dalam air. Oke, bagus sekali ya. Jadi jawaban kalian itu tepat semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kenapa nih si tadi sabun, kemudian gula itu bisa bercampur dengan air, tapi kalau si minyak dan mentega itu tidak bisa? Kira-kira apa Apa penyebabnya? yang bisa terjadi dari grup ini sebenarnya? Pernahkah kalian merasakan rasa suka atau tidak suka dengan seseorang? Misalnya saja karena sifatnya anak, kita tidak menyukai orang tersebut karena tidak sama sifatnya dengan kita. Nah, sama halnya dengan manusia, senyawa juga mempunyai rasa suka atau tidak suka terhadap senyawa lainnya, atau istilah kerennya adalah like dislike. Jadi, senyawa-senyawa akan bergabung dengan senyawa yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Sebagai contoh, air ini bersifat polar. Polar itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pol atau pengkutupan. Artinya, air itu memiliki kutub positif dan negatif. Sedangkan non-polar berarti lawannya atau tidak ada pengkutupan baik kutub positif maupun kutub negatif. Berdasarkan hasil percobaan kita tadi, yang dapat larut dalam air adalah sabun cuci piring dan gula. Sedangkan senyawa yang tidak bisa larut dalam air adalah mentega dan minyak kelapa. Nah, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa sabun cuci piring dan gula itu bersifat polar, sedangkan mentega dan minyak kelapa bersifat non-polar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya melalui struktur Lewisnya? Jadi kalau tadi percobaan, sekarang kita lihat berdasarkan struktur Lewisnya ya. Ini punya satu video lagi. Seperti H2, O2, dan N2, kedua inti atom saling menarik pasangan elektron dengan ikatan sama besar karena keelektronegatifan setiap atomnya sama. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Contohnya senyawa HCl. Atom klorin lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom hidrogen, di mana keelektronegatifan dari klorin adalah 3 dan keelektronegatifan dari hidrogen adalah 2,1. Nah, data keelektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel SPU. Nah, oleh karena keelektronegatifannya lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan dengan lebih kuat, sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah klorin dibandingkan dengan ke arah hidrogen. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pengkutupan muatan. Untuk klorin, karena pasangan elektron ikatan lebih dekat ke arah atom klorin, maka atom klorin akan kelebihan muatan negatif dan membentuk kutub negatif yang disimbolkan dengan delta negatif seperti ini. Adapun untuk hidrogen, karena pasangan elektron ikatannya lebih dekat ke arah klorin, maka hidrogen akan kekurangan muatan negatif, sehingga membentuk kutub positif yang disimbolkan dengan delta positif seperti ini. Nah, jika dalam suatu ikatan kovalen terjadi pengkutupan muatan, maka ikatan tersebut dinamakan ikatan kovalen polar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul polar. Nah, contohnya adalah molekul HCl. Sebaliknya, jika dalam suatu ikatan kovalen tidak terjadi pengkutupan muatan, maka ikatannya dinamakan dengan ikatan kovalen nonpolar, di mana molekul yang terbentuk disebut dengan molekul nonpolar. Nah, contohnya adalah molekul H2. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen nonpolar atau kovalen polar? Nah, ukuran kepolaran dari ikatan yang terbentuk dapat kita ketahui dengan melihat selisih nilai keelektronegatifan dari atom-atom yang berikatan. Jika selisih keelektronegatifannya 0 atau sangat kecil, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen nonpolar. Sebaliknya, jika selisih keelektronegatifan atom-atomnya besar, maka ikatan yang terbentuk merupakan ikatan kovalen polar. Nah, perhatikan contoh senyawa polar dan nonpolar berikut ini. CH4 merupakan contoh senyawa kovalen nonpolar, dan H2O merupakan contoh senyawa kovalen polar. Dari kedua contoh ini, kita dapat melihat bahwa senyawa kovalen nonpolar memiliki bentuk yang simetris, sedangkan senyawa kovalen polar memiliki bentuk yang tidak simetris. Kemudian dari segi atom pusatnya, dalam hal ini atom pusat dari CH4 adalah atom C, dan atom pusat dari H2O adalah atom O. Nah, perbedaan keduanya, atom pusat pada senyawa kovalen nonpolar CH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan pada senyawa polar H2O, atom pusatnya memiliki dua pasang elektron bebas, yaitu 1 dan 2.
tadi kemarin kan sudah dibagikan LKPD-nya ya nak ya. Nah dari LKPD itu seperti biasa kita diskusikan bersama kelompok, kemudian buat media presentasinya, dan nanti setelah itu akan kita presentasikan di forum besar ini gitu ya. Di waktunya cukuplah 20 menit ya. Itu jangan. Kelompok 2. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Bu. Udah jadi? Sampai mana nih? Udah Bu, lagi rapi-rapi aja Bu. Oh, rapi-rapi. Sip, ada pertanyaan? Nggak ada Bu. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Azandra, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan ikatan kovalen polar dan kovalen nonpolar yang telah diberikan pada LKPD. Ikatan kovalen polar terjadi karena atom-atom yang berdekatan memiliki keelektronegativan yang berbeda. Ikatan kovalen polar terjadi jika pasangan elektron tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Ikatan kovalen polar membentuk senyawa kovalen polar. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar terjadi pada atom-atom yang saling berdekatan dengan perbedaan keelektronegativan sama dengan 0. Ikatan kovalen nonpolar terjadi jika pasangan elektron ikatan PEI tertarik sama kuat ke semua atom. Ikatan kovalen nonpolar membentuk senyawa kovalen nonpolar. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, mengapa air tidak dapat membersihkan minyak? Yang kedua, jenis ikatan apakah minyak dan air? Yang ketiga, unsur apakah yang dapat membersihkan minyak? Dari kelompok kami menyimpulkan dapat diketahui bahwa air merupakan senyawa polar, sedangkan minyak merupakan senyawa non-polar karena tidak dapat larut dalam air. Sesuai gambar yang telah terdapat pada layar, H2O memiliki bentuk molekul seperti ini. Maka keduanya tidak akan bisa tercampur karena adanya perbedaan sifat. Dengan demikian, untuk membersihkan minyak harus menggunakan bahan yang memiliki kesamaan sifat, yaitu sama-sama nonpolar seperti sabun atau deterjen. Ya, jadi kelompok lain gimana nih coba? Apakah betul sifat dari air dan minyak itu berbeda? Seperti yang sudah disebutkan kelompok 3? Betul. Betul, ya, berbeda ya. Yang satu bersifat polar dan yang satu lagi bersifat non-polar, betul sekali ya. Nah, maka dari itu, kenapa kalau misalnya kalian makan gorengan yang berminyak ya, atau makanan-makanan lain yang berminyak, nah itu minyak di tangan kalian tidak bisa hanya dibersihkan dengan air saja. Ya itu tadi ya, betul, karena dia memiliki perbedaan sifat yang tidak bisa menyebabkan mereka bisa bersatu, sehingga mereka butuh bahan lain yang memiliki sifat sama yang bisa membantu membersihkan minyak tadi. Ya betul sekali, tadi bahannya bisa menggunakan sabun. Tapi kenapa sih sabun itu bisa dipakai? Itu bukan karena sabun ini punya sifat yang sama dengan air saja ataupun minyak saja gitu ya. Tapi si sabun ini memiliki dua sifat itu. Jadi punya sifat polarnya dan punya sifat non polar gitu ya. Maka dari itu dia bisa mengikat air, juga bisa mengikat minyak. Nah, untuk lebih lanjut terkait sabun nanti kalian akan belajar di kelas lebih lanjut lagi ya. Sekarang saatnya kita menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini, tentang apa gitu. Ya, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Perbedaan senyawa polar dan non-polar, Bu. Ya, perbedaan senyawa polar dan non-polar. Apa tuh? Kalau polar dia Polar itu yang bagaimana? memiliki sisi elektronegatifan di atas 0,5 dan non-polar 0. Senyawa polar memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan yang tidak ada pasangannya. Sementara senyawa non-polar tidak memiliki pasangan elektron bebas atau semuanya dapat pasangan masing-masing. Oke, bagus sekali ya. Ibu berikan penguatan. Jadi, hari ini kita sudah belajar terkait dengan jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Ini dari dua, yaitu yang pertama adalah ikatan kovalen polar dan yang kedua adalah ikatan kovalen non-polar. Nah, kemudian ciri-ciri dari ikatan kovalen polar itu ketika di struktur Lewisnya, yang ketika kita buat struktur Lewisnya itu bisa terlihat dari kalau dia terdiri dari dua atom saja, itu biasanya memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar ya kalau polar. Jadi kalau non polar itu perbedaan keelektronegatifannya cenderung 0 ya, atau lebih kecil dari 0,4 seperti itu ya. Kemudian dari pasangan elektron bebasnya, di situ kalau polar berarti dalam molekul yang terdiri dari lebih dari dua atom itu terdiri pada atom bebas itu terdapat pasangan elektron bebasnya ya pada atom pusatnya. Kemudian kalau dia non polar, pada atom pusatnya tidak terdapat pasangan elektron bebas. Itu penekanannya ya. Banyak anak-anak ibu semuanya hari ini sudah sangat baik mengikuti pembelajaran. Kemudian ibu ingatkan kembali untuk LKPD
yang sudah kalian kerjakan tadi jangan lupa diupload di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan ya. Oke, kontennya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas sifat-sifat dari ikatan ion, kemudian kovalen, kemudian ikatan logam ya. Baik, Ibu cukupkan ya jika tidak ada yang ingin dibahas lagi. Terima kasih, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.